Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih, Rek. Kali ini Mr. K bakal ngebahas tentang apa saja kira-kira yang sudah menunggu kita di Pulau Elbaf nanti. Dan kemungkinan apa yang Mr. K bahas itu bisa dibilang cukup liar karena belum terlalu banyak bukti atau informasi yang bisa mendukung akan hal ini. Tapi kan gak masalah sih. Toh kalian udah tahu kelakuan Mr. K kan? So, penasaran kira-kira apa saja bakalan yang Mr. K bahas ya? Ya, tanpa banyak basi-basi, gak jelas. Monggo enjoy the content, G. Let's go. Well, sudah cukup lama kita tahu kan kalau suatu hari Geruta Bijra memang bakalan mendatangi Pulau Elbaf. Karena sejak dulu interaksi mereka dengan suku raksasa ini beberapa kali sudah terjadi, khususnya setelah pertemuan mereka dengan Dory dan Brogy di awal jauh sebelum time skip terjadi. Usopp pun sudah kita ketahui kemungkinan besar menjadi fokus utama di sono, terlepas dari kedekatannya dengan para raksasa. Impian Usopp yang ingin menjadi seorang pria sejati atau sang kesatria lautan terhubung erat dengan bagaimana citra raksasa Elbaf yang terkenal kuat dan pemberani. Makanya melihat di salah satu momen yang mana Nami dan Dr. Vegapunk sedang berinteraksi, lalu menunjukkan kalau salah satu lock post mereka mengarah ke Elbaf dan tempat itu juga yang menjadi tujuan dari perjalanan mereka selanjutnya. Ditambah dengan teka-teki seseorang dengan luka bakar yang banyak orang mengira itu adalah Shaul yang berhasil selamat dari kemampuan Aokiji. Lalu sekarang pun setelah menghilangnya Pulau Ohara, kita tahu kan kalau Pulau Elbaf bisa dikatakan sebagai Ohara yang kedua. Karena seluruh pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh arkeolog dan peneliti di Ohara dibawa atau diselamatkan ke Pulau Elbaf agar harta dari Ohara tetaplah tersimpan. Nah, masuk ke bagian menariknya nih, di mana kemungkinan besar Pulau Elbaf itu nantinya bakalan kembali terhubung dengan Pulau Skypiea. Karena kalau kalian ingat ya, ketika perjalanan pertama Geruta Bijrami ke Pulau Langit itu, Gunval berkata kalau ada dua pintu masuk yang bisa digunakan untuk sampai ke sono. Satu menggunakan cara yang cukup ekstrim atau dengan knock upstream, sedangkan jalan yang satunya lagi adalah jalan yang tepat dan jauh lebih aman. Menariknya, hingga sekarang jalan yang disebut aman itu belum pernah kembali dikatakan atau diperlihatkan ke kita semua kan? Kalian pasti lupa kan? Padahal Odachi bukanlah tipe orang yang suka menyembunyikan sesuatu selain emang nantinya bakal kembali diperlihatkan ke cerita. Tapi sampai kita memasuki saga terakhir ini, belum ada tanda-tanda kalau jalan menuju Skypiea yang satunya lagi bakalan dikasih lihat. Padahal harusnya ya, setelah melalui Arc Elbaf, arc yang akan datang bakalan lebih terfokus ke bagaimana pulau terakhir atau Lauftel berada. Sehingga nantinya ya, pencarian Rod Poneglyph pun bakalan menjadi salah satu fokus di saga terakhir ini. Makanya, bagaimana jika kemungkinan ya, jalan menuju Skypiea ini tersimpan di Pulau Elbaf? Karena Arc Elbaf bakalan menjadi salah satu arc utama lain yang belum terhubung secara langsung dengan pulau terakhir atau One Piece itu sendiri. Sekilas alasan yang bisa dikatakan memang gak terdengar meyakinkan, bukan? Wajar ya, Mr. K gitu loh. Tapi apakah kalian masih ingat juga dengan Urogi, satu dari 9 supernova yang diperkenalkan di Pulau Sabaudi? Dulu, sebelum memasuki Pulau Egghead, dua orang supernova yang belum diperlihatkan berhubungan jalannya dengan Luffy ialah Bonnie dan Urogi. Namun setelah pertemuan Luffy dengan Bonnie di Pulau Egghead, maka yang tersisa sekarang hanya Urogi seorang. Terus kita pun ingat kan kalau Urogi memiliki sayap di punggungnya yang mengingatkan kita kepada para Skypiean. Ditambah terakhir kali ya, terlihat ketika berinteraksi dengan Kaido pun Urogi sepertinya tinggal di pulau awan-awan yang emang itu di atas langit sih. Maka bukankah bisa kita anggap ya kalau kemungkinan pertemuan Urogi dengan Luffy bakalan di Pulau Elbaf. Meski nantinya mereka mungkin akan bertemu di Pulau Skypiea melalui jalan aman yang terhubung ke atas sana. Ini bakal gokil sih. Lanjut, kalau kita mau tambah sedikit lebih liarnya ya, bisa juga kita hubungkan ke teori bagaimana saat ini tuh ya, senjata kuno yang tersisa tinggallah satu, yaitu senjata kuno Uranus. Dan kemungkinan besar pengenalan dari senjata kuno ini juga bakalan terjadi di Pulau Elbaf, sehingga emang bakal banyak hal besar yang terjadi di pulau ini. Karena emang dari sebelum kita dikasih tahu ya, Luffy and the gang akan bergerak ke pulau ini, sudah banyak sekali kok kita dikasih bocoran-bocoran tentang apa aja yang sempat terjadi di sana. Terus apa sih Mr. K hubungannya senjata kuno Uranus dengan Elbaf ini?
Well, kalau Poseidon kita ketahui berada di bawah lautan, makanya terhubung dengan pulau manusia ikan, sedangkan Pluton yang kita ketahui terkubur atau berada di bawah tanah, tapi lokasinya masih berada di Old Wano yang berarti masihlah kota. Atau bisa dibilang Pluton itu ya di daratan lah ya. Berarti yang tersisa tinggallah udara bukan? Karena tanah sudah oleh Pluton dan lautan sudah oleh Poseidon. Maka bukankah akan masuk akal kalau berpikir Uranus berada atau berasal dari Skypia? Secara mereka berada di pulau langit dan jauh akan lebih efektif ketika berada di udara juga. Mungkin keberadaan Adam Tree atau pohon Adam menjadi jawaban dari jalan aman yang dimaksud oleh Gunval dapat digunakan menuju Skypia. Karena sampai sekarang pohon itu masih menjulang sangat tinggi sampai ke atas awan. Ya menarik sih untuk ditunggu bukan? Bakalan seperti apa Pulau Elbaf nanti? Karena selain membahas tentang ini, Pulau Skypia emang masih tetap berhubungan dengan Pulau Elbaf juga. Soalnya konsep tiga haki yang pertama kali dikasih lihat dengan nama lain pun awalnya terjadi di Pulau Skypia. Ya kita tahu kan kalau di Skypia ada sebuah kekuatan bernama mantra yang mana nantinya kekuatan itu ternyata sama dengan haki Kenbul, di mana penggunanya mampu merasakan keberadaan dari orang lain, sedangkan haki Buso baru diperlihatkan di Pulau Wado. Kalau ternyata ada sebuah negara yang mempunyai kekuatan seperti itu, hanya saja mereka menyebutnya sebagai Ryo. And last berarti ya tinggal haki raja saja yang tersisa, dan menariknya Pulau Elbaf terhubung dengan salah satu Yonke yang memiliki kemampuan haki raja paling mengerikan. Apakah nantinya ini semua ada hubungannya di mana Shanks yang berdiam di Pulau Elbaf mengasah kemampuan haki rajanya di sana sampai ke titik yang sampai mengerikan? Secara Elbaf dikenal rasnya para kesatria. Wow, ini bakal gila sih Luffy nantinya ya. Karena kalau kita flashback ke belakang, di Whole Cake Island Luffy belajar Advance Kenbun Haki. Terus di Wano Kuni Luffy belajar Advance Haki Buso. Dan last di Elbaf Haki Raja Advance. Lanjut, balik lagi ke Usopp yang kita anggap saja bakalan menjadi fokus utama di Sonor ya. Lalu seperti yang bisa kita bahas sebelumnya, kalau itu bakalan berhubungan dengan tujuannya ingin menjadi kesatria lautan. Tapi apakah mungkin kalau Odachi malah akan memparalelkan Usopp dengan Loki sang pangeran Elbaf? Jadi ya, bagaimana kalau ternyata Loki yang merupakan pangeran Elbaf merupakan seorang pengecut layaknya God Usopp? Sebuah twist yang sangat menarik kan, mengingat Pulau Elbaf terkenal akan kekuatan dan keberanian mereka. Makanya bisa aja kan kalau nantinya malah cerita di Elbaf nanti bakal terfokus ke Usopp dan Loki, yang mereka sama-sama belajar untuk menemukan keberanian mereka dan berakhir menjadi kesatria layaknya orang-orang di Pulau Elbaf biasanya. Wah, gak ada habisnya memang kalau udah ngomongin Pulau Elbaf ini Re. Apalagi hubungan mereka dengan Kapten Kid pun layak kita pertanyakan. Karena mungkinkah mereka menyelamatkan Kid atau malah membiarkannya tenggelam ke bawah lautan setelah diajar oleh Shanks dengan sangat mudah. Soalnya Kid sendiri bisa aja kan menjelaskan apa yang baru saja terjadi kepada mereka, di mana dia akhirnya mengalahkan Big Mom yang kita ketahui memiliki masa lalu yang buruk juga dengan raksasa Elbaf. So kemungkinan Kid akan di welcome harusnya lebih tinggi jika dia mengaku seperti itu. Sayangnya Kid bukanlah orang yang seperti itu. Kid pun datang ya untuk kepala Akagami, yang apesnya ya Akagami ternyata ya sangat disukai oleh orang-orang dari Pulau Elbaf. Jadi apes dah. Oke, kayaknya segitu dulu omongan liar Mister K. Ya, kalau kalian mau nambahin silahkan coret-coret aja di komentar. Kita kembalikan kegilaan fandom One Piece kembali ke sedia kala, Golden Era. Karena ini mau ending sih, oke? So, see you next time. Adi Segari Melos, stay safe everyone. Salam Animania.